Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Di perang antara hero versus villain yang terjadi di arc saat ini, banyak menimbulkan pertanyaan mengenai siapa sosok atau kelompok hero dan villain yang akan ikut membantu dalam perang yang terjadi saat ini. Dan satu persatu telah dimunculkan di beberapa chapter akhir-akhir ini. Seperti contohnya adalah Kunieda dan Gasly yang mereka ini dari pihak villain. Tapi bukan hanya itu saja, banyak fans di luar sana memunculkan berbagai spekulasi dan teori tentang siapa sosok atau kelompok yang bakal ikut campur nantinya. Dan karena baik di pihak hero maupun villain ternyata memiliki teorinya masing-masing, jadi mungkin di konten kali ini akan kita bahas dulu teori tentang siapa dan kelompok mana yang kemungkinan akan membantu pihak hero nantinya. Dan nanti untuk di pihak villain akan ada konten khususnya. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Lady Nagan. Lady Nagan ini pertama kali dimunculkan sebagai antek-antek All For One yang ditugaskan untuk membunuh Deku pada masa-masa vigilantinya, di mana Lady Nagan melakukan tindakan penyerangan ke Deku dengan quirknya yang bisa dibilang sangat kuat. Hal ini didasari karena Lady Nagan tergiur dengan iming-iming All For One saat di Tartarus, yang mana All For One menjanjikan peraturan dunia yang di dalamnya ada keadilan absolut sesuai dengan ideologi Lady Nagan. Anyway, Lady Nagan ini adalah pahlawan dari agen pemerintah yang ditugaskan untuk melakukan pembunuhan villain. Namun karena Lady Nagan akhirnya tahu kebusukan pemerintah, akhirnya memaksa dirinya untuk membunuh presiden dari Komisi Penyelamatan Publik yang nantinya akan menjerumuskan dia ke Tartarus. Jadi pada dasarnya Lady Nagan ini adalah sosok pahlawan yang dikriminalisasi, sehingga banyak yang berteori bahwa Lady Nagan nantinya bisa saja akan ikut membantu kubu pahlawan untuk menghadapi villain. Hal ini sekali lagi didasari oleh Lady Nagan yang pada dasarnya adalah seorang pahlawan. Terlebih dia saat ini sedang dirawat oleh pihak hero setelah dirinya dikhianati oleh All For One dengan cara diledakkan. Nah, dengan begitu, Lady Nagan akan sangat potensial muncul di perang saat ini untuk menambah amunisi di pihak pahlawan. Mengingat Lady Nagan ini adalah pahlawan yang dijuluki sebagai sosok penembak jitu nomor 1 di negara Jepang. Sehingga bakat dan kekuatan Lady Nagan akan sangat dibutuhkan untuk membantu hero yang pasukannya jauh lebih sedikit ketimbang dari kubu villain. Stain. Terakhir kali Stain diperlihatkan adalah pada saat dia berinteraksi dengan sosok idolanya, yakni All Might secara langsung, tepatnya di distrik Kamino. Pada saat itu Stain sedang memata-matai All Might versi kurus, sebab dia tak percaya bahwa sosok pahlawan sejati yang dia kagumi sepanjang hidupnya ternyata semakin melemah. Yang sontak saja sebagai fans pastinya syok dong. Dan untuk memastikan fakta tersebut, Stain memata-matai All Might di beberapa kesempatan. Tapi bukan hanya sekedar memata-matai All Might, Stain juga memiliki tugas lain, yakni untuk memberikan All Might informasi tentang yang terjadi di Tartarus. Yang isi informasi tersebut berupa surat dan chip data yang rupanya berisi percakapan dan data villain yang kabur dari Tartarus. Nah, tindakan dari Stain sebelumnya ini membuat kemajuan bagi pihak hero, sehingga All Might memiliki rencana baru, yakni untuk mengirimkan beberapa hero dan villain dalam satu lingkup tertentu sesuai dengan counter quirk yang cocok untuk melawan villain. So, dari sini akan menimbulkan teori bahwa Stain bisa saja dia akan ikut nimbrung di perang saat ini dan akan join di pihak hero sebagai seorang anti-hero. Perlu diingat kembali bahwa Stain ini memiliki latar belakang yang sebenarnya seorang vigilanti pula, sebab dia memiliki ideologi tentang keadilan yang ideologi tersebut bahkan terinspirasi dari sosok All Might. Tapi yang menjadi pembeda adalah Stain memiliki anggapan kalau untuk membasmi villain dan pahlawan yang korup, ya langsung bunuh saja gitu, sehingga dia dianggap seorang kriminal karena kebiasaan membunuhnya. Tapi bukan berarti hanya karena anggapan tersebut memungkinkan Stain untuk tidak join ke pihak hero. Karena jika dia mau join ke pihak villain, tentu saja Stain sudah tahu dengan jelas kalau All For One itu tindakannya salah besar. Dan itu Stain sudah sadari sejak kabur dari Tartarus. Well, dengan begitu, bisa saja Stain akan join ke pihak hero sebagai pasukan tambahan. Namun dengan beraksi seenak jidatnya, yakni membunuh penjahat. Ya gimana ya, Stain ini personality sadisnya lebih mirip Deadpool sih, tapi bedanya dia gak bisa diajak bercanda. Chisaki atau Overhaul adalah kandidat yang paling sering diteorikan akan ikut join di pihak hero dalam membantu hero. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab Chisaki posisinya cukup abu-abu, mengingat dia memang sempat jadi villain utama pada satu arc My Hero Academia. Tapi setelah keluar dari Tartarus, dia seakan memiliki tujuan yang berbeda, seakan menunjukkan kalau Chisaki ini pengen tobat gitu dari perbuatan jahatnya di masa lalu. Tapi apa sih kejahatan Chisaki di masa lampau?
Oke, sebagai pengingat, Chisaki ini dulunya adalah seorang ketua geng Yakuza Shie Hasakai, yang mereka ini melakukan tindakan yang ya sama seperti pada kegiatan gangster pada umumnya, entah itu pemerasan, pengedaran narkoba, dan lain sebagainya. Tapi bedanya, geng Yakuza milik Chisaki ini memanfaatkan quirk mereka masing-masing jika di suatu kondisi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya membunuh lawan, yang hal ini tentu saja adalah perbuatan kriminal. Tapi bukan hanya itu kejahatan Chisaki di masa lalu. Aksi yang paling jahat dan paling berdosa tentu saja adalah melakukan eksploitasi anak dengan cara memanfaatkan darah yang mengandung quirk rewind sebagai bahan baku obat pemusnah quirk yang nantinya akan dibuat penawarnya dan akan dijual di pasar gelap. Tentu saja tujuan Chisaki di sini adalah untuk memonopoli perdagangan di pasar gelap. Kembali ke judul utama di segmen ini. Jadi mengapa Chisaki bisa saja join di pihak Hiro adalah karena Chisaki terakhir kali diperlihatkan ingin bertobat dengan cara meminta maaf kepada bosnya dan juga Eri-chan tentunya. Sebab kedua orang yang disebutkan tadi adalah korban dari Chisaki sendiri, sementara Eri-chan notabene sekarang ada di pihak Hiro. Nah, dengan konteks yang pernah dikatakan oleh Chisaki mengenai pertobatan atas kejahatannya di masa lampau, bisa saja Chisaki akan diberi kesempatan untuk membuat dirinya dapat menebus kejahatannya di masa lampau, yang salah satunya adalah membantu kubu pahlawan yang saat ini personilnya sangat sedikit. Hal ini semakin didukung dengan konflik Chisaki dengan League of Villains yang dipimpin oleh All For One, sebab penyebab utama organisasi Chisaki runtuh dan tangannya juga hilang itu disebabkan oleh League of Villains. Sehingga Chisaki kini tak bisa menggunakan quirknya seperti dulu dan berakhir di Tartarus. Well, lagi pula Chisaki ini memiliki quirk overhaul yang serupa dengan Decay milik Shigaraki, bahkan lebih efisien dari Decay. Sehingga bisa saja Chisaki akan menjadi counter dari Shigaraki Tomura nantinya. Tapi bagaimana ceritanya dengan quirk Chisaki? Bukankah Chisaki tak bisa menggunakan quirknya saat ini? Nah, menurut kabar, Chisaki kini masih bisa menggunakan quirknya, namun syarat sebagai aktivasi quirk, yakni kedua tangannya, yang kini tidak ada. Tapi menurut info, Chisaki kini sudah menerima modifikasi tubuh yang membuat dirinya dapat memakai quirknya. Oh ya, kalau gak salah, kita pernah bahas soal ini di konten khusus. Silahkan cek kalau ada waktu. Nah, jika Chisaki join di pihak Hiro juga, maka bukan tidak mungkin personel Shie Hasakai yang dulu dia pimpin bakal ikut join pula bersama Chisaki. Seperti contohnya adalah Kendo Rappa. Asosiasi Pahlawan Dunia. Sebelumnya, organisasi Asosiasi Pahlawan Dunia telah dimunculkan di movie ketiga. Di situ dengan jelas memperkenalkan ke kita bahwa di dunia yang dipenuhi quirk di universe My Hero Academia, ada suatu organisasi yang bertugas untuk mengumpulkan pahlawan dari seluruh negara untuk dikirimkan ke satu negara jika negara tersebut sedang menghadapi ancaman yang efeknya berskala global. Artinya misal nih, di Indonesia muncul cake villain yang skala ancamannya bisa berakibat ke seluruh negara di dunia. Maka seluruh hero dari berbagai negara bakal dikirim ke Indonesia untuk menghadapi ancaman tersebut. Gitu contohnya. Nah, pertanyaannya, apakah Asosiasi Pahlawan Dunia ini bakal ikut membantu hero di negara Jepang dalam menghadapi All For One? Ya, besar kemungkinan itu potensial terjadi, sebab sebenarnya Asosiasi Pahlawan Dunia ini sudah bersiap untuk mengirimkan perwakilannya ke negara Jepang pada saat itu. Seperti contohnya yang akan diterjunkan yaitu Big Red dari Singapura, Salam dari Mesir, dan yang sudah turun tangan duluan adalah pahlawan wanita nomor 1 dunia, yakni Star and Stripe. Tapi yang menghambat rencana tersebut adalah karena Shigaraki Tomura berhasil membunuh Star and Stripe, sosok pahlawan nomor 1 Amerika dan juga pahlawan yang dijuluki sebagai wanita terkuat di dunia. Alhasil dari insiden tersebut membuat Asosiasi Pahlawan Dunia langsung menarik seluruh pahlawannya dari berbagai negara agar tak ikut campur dalam menghadapi Shigaraki dan All For One yang ada di Jepang. Sebab ya karena itu tadi, jika pahlawan nomor 1 Amerika saja takluk di tangan Shigaraki, lalu bagaimana dengan nasib hero-hero dari negara lain? Logikanya pasti bakal mati juga kan kalau nekat. Dan alasan lainnya juga mereka tak jadi ikut campur, ya karena mereka sedang menghadapi villain lokal yang ternyata memiliki konektivitas dengan All For One, sehingga negara mereka masing-masing juga secara tidak langsung sedang menghadapi krisis. Tapi apakah karena masalah tersebut justru menghambat bantuan dari negara lain untuk datang membantu hero yang ada di Jepang? Tentu tidak, sebab masalahnya di sini adalah villain yang mereka hadapi di negara masing-masing juga sedang OTW gitu ke Jepang untuk membantu All For One, sehingga untuk menghadapi villain dari negaranya yang kabur ke Jepang, ya mereka buru sampai ke Jepang juga lah, yang secara tidak langsung akan membantu hero yang ada di Jepang untuk menghadapi All For One. Sehingga dengan begitu, besar kemungkinan Asosiasi Pahlawan Dunia akan ikut nimbrung dengan cara mengirimkan perwakilan dari negara masing-masing untuk datang ke Jepang membantu hero yang jumlahnya terbatas. Wah, ini bakal seru sih. Kita bakal lihat lagi tuh aksi pro hero Salam sama Big Red nantinya. Masyarakat dan Vigilanti.
Ya, masyarakat yang dimaksud di sini adalah penduduk yang dievakuasi ke beberapa sekolah dan juga vigilante yang sedang berusaha membasmi villain dengan caranya sendiri. Jadi perlu diingat lagi bahwa di My Hero Academia ini, mayoritas manusianya memiliki quirk atau kekuatan gitu. Bahkan seiring waktu, populasi quirkless jadi semakin menipis. Sehingga orang-orang di My Hero Academia dipenuhi dengan manusia berquirk. Alhasil, baik warga yang diungsikan ke beberapa sekolah seperti UA, Seketsu, dan lain sebagainya, serta golongan vigilante ini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang sewaktu-waktu bisa digunakan. Mengapa muncul teori seperti ini? Karena ya mereka punya quirk gitu, dan kondisinya saat ini mereka sedang terancam. Alhasil, jika di suatu kondisi ternyata pihak hero tidak mampu menghadapi villain hanya karena personilnya sedikit, maka secara insting manusiawi, seluruh masyarakat dan golongan vigilante bakal secara sukarela atau dipaksa menggunakan quirknya untuk menolong dirinya sendiri. Dan ini kondisinya memang sangat darurat, sehingga nantinya kita bakal melihat masyarakat dan vigilante random yang ternyata quirknya mampu untuk mengcounter villain. Wow, bakal jadi keren banget sih kalau teori ini terjadi. So, sepertinya sudah panjang sekali ya durasinya. Sebenarnya mau saya bahas juga kemungkinan Koichi Himawari dan Kapten Celebrity. Tapi cake-nya di konten lain sajalah kita bahas. Jadi yang tadi itu hanyalah teori, bisa saja benar dan bisa saja salah. Oke, next time akan kita bahas teori balasan yang akan memprediksi bantuan dari kubu villain. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.